Cinta dan kebaikan Tuhan dalam diri Yesus memasuki kehidupan kita dan sungguh membuat kita merasa bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian. Kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran-kekhawatiran kita senantiasa menjadi kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran Tuhan. Suasana hati yang paling besar yang dialami oleh orang yang akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya untuk selama-lamanya adalah kegelisahan. Saudari-saudaraku terkasih, di dalam Injil yang kita dengarkan bersama ini, Tuhan mengungkapkan kegelisahannya. Apa yang membuat Tuhan gelisah? Tuhan tidak gelisah karena ia akan mati. Tuhan tidak gelisah karena ia akan dilupakan mungkin oleh para pengikutnya. Tetapi yang menjadi kegelisahan hati Tuhan, kegelisahan hati Yesus adalah kegelisahan kita murid-muridnya. Tuhan gelisah karena merasakan rasa gentar yang ada di dalam hati para muridnya. Gentar karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan mereka saat mereka harus berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan gelisah karena Tuhan merasakan kegelisahan para muridnya yang tidak tahu harus melakukan apa setelah Tuhan diambil dari mereka. Saudara-saudariku terkasih, kalau Tuhan gelisah akan kehidupan para muridnya pada waktu itu, Anda dan saya boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan juga merasakan kegelisahan-kegelisahan, kecemasan-kecemasan, dan kegentaran-kegentaran yang mungkin ada di dalam hati saya, hati Anda, hati kita murid-muridnya saat menghadapi apa yang ada di depan kita. Dan Tuhan memberikan sebuah wasiat, sebuah wejangan untuk kita para muridnya, agar hati kita tidak dikuasai oleh kegentaran, hati kita tidak terlalu dirasuki oleh kecemasan dan kegelisahan, tetapi kita berani berharap dan percaya. Apa pegangan kita untuk bisa berharap dan percaya kepada Tuhan? Pegangan kita adalah firman-Nya sendiri yang mengatakan kepada kita, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahteraku aku tinggalkan bagimu. Dan apa yang aku berikan kepadamu bukanlah apa yang bisa diberikan oleh dunia kepadamu. Salah satu hal yang juga menggelisahkan Tuhan, saudara-saudariku terkasih, adalah mungkin Tuhan tahu persis bahwa di dalam hidup kita di dunia ini ada begitu banyak tawaran. Tawaran akan apa? Tawaran yang menjanjikan kepada kita damai sejahtera lain yang bukan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ada orang yang meyakini damai sejahtera itu ada di dalam kekayaan. Kalau uangku banyak, rekeningku mungkin punya 12 digit, saya damai, saya sejahtera. Orang lain mungkin berpikir, kalau aku memiliki kekuasaan, aku dihormati oleh orang, aku akan merasakan damai, aku akan merasakan kesejahteraan. Tuhan mengatakan damai sejahtera yang berasal darinya,
damai sejahtera yang seperti itu, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena apa? Mungkin kita butuh uang, mungkin kita butuh kehormatan dan kekuasaan. Tetapi saudara-saudariku terkasih, pengalaman hidup kita mengatakan uang, kekuasaan, kehormatan itu bisa datang dan pergi setiap saat. Hari ini saya bisa miskin, besok kalau saya menang lotre saya bisa kaya. Sebaliknya, hari ini saya bisa kaya raya, tetapi salah keputusan satu hal saja bisa membuat saya miskin 7 turunan. Maka damai sejahtera yang berasal dari dunia itu sifatnya sementara. Dan Tuhan menjanjikan kepada Anda, kepada saya, damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang akan kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang tak bisa diambil dari diri kita oleh kekuatan manapun. Damai sejahtera yang membuat kita berani optimis, kendati kita tidak tahu apa yang ada di depan. Dan damai sejahtera itu adalah saat kita menyadari Allah senantiasa menyertai kita. Segalanya boleh terjadi, tetapi jika Allah beserta kita, Allah akan menuntun kita kalau kita lemah. Atau jika kita tidak mampu berjalan lagi, Allah lah yang akan menggendong kita. Damai sejahtera seperti itulah yang Tuhan janjikan. Kita mungkin tidak bisa memahaminya karena pikiran dan pemahaman kita akan firman Tuhan masih terlalu kecil dibandingkan pemahaman dan pikiran Tuhan. Oleh karena itu Ia janjikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong, yang akan memampukan dan mengingatkan kita akan firman-Nya. Damai sejahtera itu akan menjadi milik Anda dan milik saya jika kita melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku dan aku akan mengasihi dia, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan dia. Maka sederhananya saudara-saudariku terkasih, mari kita berjuang untuk berani berpegang pada firman Tuhan dalam hidup ini, agar Ia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, memperkaya kegembiraan kita kalau kita bahagia, dan menguatkan hati kita kalau kita mengalami kesedihan, dan juga memampukan kita melihat apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bersama Tuhan dan dalam Dia selalu ada jalan keluar, selalu ada optimisme. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Amin.